Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Saruna dengan NIM 10584110720 dari kelas Informatika 3B. Saya ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Sistem Basis Data. Sistem basis data. Konsep database ada dua: data, representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek atau kejadian yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, atau kombinasinya. Informasi, hasil pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti pada penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi, suatu sistem dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendaliannya untuk menyediakan suatu dasar informasi dalam pengambilan keputusan. Komponen sistem informasi antara lain ada hardware, software, personil, data, dan prosedur. Basis data. Basis data kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yang diorganisasikan berdasar sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware komputer, dan dengan software digunakan untuk melakukan seperti manipulasi data untuk tujuan tertentu. Sekiranya begitu. Mengapa perlu basis data? Kita perlu basis data, salah satu komponen penting dalam sistem informasi, karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Kedua, menentukan kualitas informasi, cepat, akurat, tepat, pada waktunya, dan relevan. Informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan gaya mendapatkannya. Mengurangi duplikat data atau data redundancy. Dan selanjutnya, hubungan data dapat ditingkatkan atau data reliability, dan mengurangi pemborosan tempat penyimpanan. Dan yang terakhir, keamanan. Itu mengapa perlu basis data. Urutan basis data itu ada 5. Urutan basis data antara lain database, file, record, file data atau item, dan karakter. Contoh file. Contoh database, file tabel mahasiswa, terlain di bawah file. Di sini ada record nama, di sini ada record name, nama, seks, umur. Record pertama name 001, nama Andi, seks L, seks itu L laki-laki,
umur 19, karakter. Yang kedua, rekor, NIM 002, nama Ina, seks P itu perempuan, umur 18 tahun, item data. Ketiga, rekor 003 dengan nama Udin, seks laki-laki, umur 20. Selanjutnya, penerapan. Bidang pemakai. Penerapan antara lain bidang pemakai, kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, layanan pelanggan, dan lain-lain. Organisasi atau perusahaan seperti organisasi atau perusahaan itu seperti perbankan, asuransi, rumah sakit, produsen barang, industri, manufaktur, pendidikan, telekomunikasi, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Sistem basis data. Sistem basis data itu terbagi menjadi dua. Sekumpulan program yang memungkinkan pengguna basis data untuk membuat dan memelihara suatu database manajemen sistem atau disingkat DBMS. Definisinya itu sistem basis data, sistem software yang multiguna. Jadi sistem basis data itu sistem software yang multiguna yang menyediakan fasilitas untuk mendefinisikan atau membangun dan memanipulasi basis data untuk aplikasi yang beraneka ragam. Contohnya begitu. Selanjutnya, mendefinisikan seperti melibatkan spesifikasi tipe data, struktur kendala dari data yang akan disimpan, itu mendefinisikan. Kedua, membangun berkaitan dengan proses penyimpanan data itu sendiri pada suatu media penyimpan yang dikontrol DBMS. Ketiga, memanipulasi termasuk di dalamnya fungsi-fungsi sebagai query terhadap basis data, misal retrieve, update, generate report. Lingkungan sistem basis data. Lingkungan sistem basis data. Lingkungan sistem basis data, user, program, sistem basis data. Sistem basis data. DBMS software. Software untuk memproses program. Software untuk mengakses data yang tersimpan menjadi dua. Storage database definition, metadata atau storage database. Selanjutnya, orang yang berperan langsung dalam basis data. Administrator basis data, desainer basis data, end user, casual end user, user mahir, knife perimetric end user atau user umum, obfuscated end user atau user khusus, sistem analis dan application programmer.
Kapan DBMS tidak diperlukan? DBMS itu tidak diperlukan kapan? Investasi yang tinggi dalam pengadaan hardware, software, dan pelatihan. Basis data dan aplikasi sederhana terdefinisikan dengan baik dan diharapkan tidak berubah. Tidak diperlukan multiplex access THD data. Adanya kebutuhan nyata dari program yang tidak akan terpenuhi akibat overhead dari DBMS. Ya, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan alhamdulillah, saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.